Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal perangkat lunak pengolah kata. Jadi untuk kelas 4, kita 2 semester ini akan membahas tentang perangkat lunak pengolah kata. Nah, perangkat keras. Di sini ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Kalian harus tahu bedanya. Kalau perangkat keras adalah perangkat komputer yang dapat dilihat. Contohnya, ada CPU, ada monitor, ada keyboard, dan juga ada mouse. Semua perangkat ini dapat kalian pegang, dapat kalian lihat, dan juga biasanya ada di ruang komputer. Nah, kalian biasanya pakai kan ketika kalian kelas 3 atau kelas 2, kalian kan sudah pernah masuk ke ruang komputer. Jadi kalian pasti mengenal 4 perangkat keras ini yang biasanya sering dipakai dan memang satu kesatuan. Jadi kalau ada CPU, ya ada monitor. Kalau ada monitor tapi tidak ada CPU, ya otomatis tidak bisa digunakan. Seperti itu ya. Perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah program aplikasi komputer yang digunakan dalam pengolahan kata. Jadi ini tidak dapat kita pegang, hanya bisa kita gunakan. Ini ada di dalam komputer. Contohnya, Microsoft Word. Ini versi yang lama ya, yang 2010. Kalau yang Microsoft Word yang 2000, ada juga yang 2016. Sekarang ada yang baru, yang bentuk ikonnya seperti ini. Lalu ada juga Microsoft Excel. Nah, ini bentuk yang baru. Dan Microsoft PowerPoint, ini bentuk yang baru. Jadi, ketika kalian kelas 4, kalian akan membahas full tentang Microsoft Word. Nanti, ketika kalian kelas 5, maka akan membahas tentang Microsoft Excel. Dan ketika kalian kelas 6, maka akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah kata. Ini ada beberapa perangkat lunak yang gunanya untuk mengolah kata. Yang pertama, Star Office Reader. Yang kedua, Open Office. Yang ketiga, Keyword. Yang keempat, Atlantis Word Processor. Yang kelima, WordStar. Dan yang keenam, Microsoft Word. Yang biasanya sering kalian pakai itu yang Microsoft Word. Kebanyakan orang memakai yang Microsoft Word. Dan semua perangkat lunak ini gunanya untuk mengolah kata. Jadi kalian harus ingat-ingat nanti ketika ada soal dari semua perangkat lunak ini mana yang bukan. Nah, kalian harus hafal ke-6 perangkat lunak ini. Selanjutnya kita akan membahas cara memulai program Microsoft Word 2010. Yang pertama, kalian klik dulu Start, lalu All Program, kemudian pilih yang Microsoft Office. Nah, di sini ketika kalian klik Microsoft Office, maka akan banyak pilihan seperti Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, dan sebagainya. Tapi, kalian akan membahas tentang perangkat lunak pengolah kata. Jadi, pilih yang Microsoft Word 2010 atau Microsoft Word 2016, terserah yang ada dalam komputer kalian. Atau bisa juga caranya lebih
simple, lebih gampang dengan cara ini. Klik 2 kali ikon Microsoft Word yang ada di desktop kalian. Nah, sekarang kita akan mengenal tampilan jendela kerja Microsoft Word 2010. Oke, kita tonton videonya. Kita akan mengenal tampilan jendela kerja Microsoft Word. Yang pertama yang harus kalian tahu terlebih dahulu yaitu bagian-bagian tampilan jendela kerja. Di sini ada tulisan dokumen 1 Word. Ini namanya title bar. Nah, yang dimaksud dengan title bar yaitu baris judul. Isinya apa? Isinya tentang informasi dan nama dokumen. Jadi, ketika dokumen yang kalian buka ini adalah dokumen tugas TIK, maka di sini akan tertulis tugas TIK seperti itu. Selanjutnya, yang sebelah sini itu ada yang namanya Quick Access Toolbar. Di sini gunanya untuk apa? Quick Access Toolbar gunanya untuk mempercepat perintah dalam pengerjaan sebuah dokumen. Jadi ketika ini akan kalian tambahkan, maka ini akan mempercepat daripada kalian harus mencari di sini. Seperti itu ya. Selanjutnya ada File, Home, Insert, Design, sampai Help. Ini namanya tab menu. Jadi di Microsoft Word ada tab menu yang berisikan File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, Help. Di dalam tab menu ini banyak sekali terdapat grup yang berisikan ikon-ikon. Jadi insert ini juga ada grupnya berisikan banyak ikon-ikon. Selanjutnya yang harus kalian tahu juga, di dalam tab menu ini ada berbagai macam grup. Contohnya di tab menu Home ini ada grup Clipboard. Nah, ini kan nama grupnya. Yang kedua ini ada grup namanya grup Font. Ada di sebelah bawahnya nama grupnya. Ini juga ada nama grupnya Paragraph, yang ini Styles, yang ini Editing. Jadi di dalam tab menu ada berbagai macam grup. Dan sekarang di dalam grup itu ada berbagai macam ikon. Jadi di dalam grupnya Clipboard ini ada ikon paste, ikon format finder, ikon copy, cut. Ini di dalam grupnya Clipboard. Yang font, grupnya font berisikan ikon-ikon. Ikon itu apa sih? Ikon itu adalah simbol yang memiliki sebuah perintah. Nah, kalau di grup font ini ada ikon ini namanya ikon font. Yang ini ikon font size, ada tulisannya. Yang ini ikon bold, italic, underline, dan masih banyak lagi. Dan sebelah sini juga ada grupnya paragraph. Ini untuk elegant left, yang ini center, yang ini elegant right, dan just a bit. Nanti ini juga akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ada tab insert, design juga akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ada bagian masing-masing. Selanjutnya yaitu ada ini minimize, lalu ini close, dan juga ada ini. Nah, di sini ini namanya control windows. Ini untuk apa ya? Kalau kalian ingin menyembunyikan Microsoft Word-nya, jendela Microsoft Word-nya, tinggal kalian
klik yang minimize. Tapi kalau kalian ingin menutup, klik yang close. Kalau yang ini itu untuk menampilkan sebagian, maksudnya cuma segini gitu aja, kecil. Lanjut, ada juga ini namanya scroll bar yang bentuknya vertikal, jadi dia itu ke atas dan ke bawah. Ada juga yang di sebelah sini, tapi ini enggak ada, biasanya kan tidak diperbesar. Jika area yang diperbesar, maka akan muncul scroll bar yang horizontal. Nah, yang kertas berwarna putih ini itu namanya dokumen area. Ini dokumen area untuk apa? Untuk tempat mengetik. Ya. Tik kelas 4. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini yang seperti penggaris ini namanya ruler. Fungsinya apa? Ya, sama. Ini untuk menentukan garisnya. Lalu di bawah sini ada yang namanya status bar. Fungsinya untuk apa? Ini sebagai informasi. Pack 1 of 1 ini maksudnya apa? Ini pack 1 itu kertasnya cuma ada 1, kertas yang nomor 1. Lalu ada tulisan 3 word. Ini maksudnya apa? Ini menghitung berapa kata yang ada di dokumen area. Coba dihitung. Ini kan 1. Setelah itu 2, 3. 3 kata. Betul kan? 3 kata. Oke. Lalu ada juga ini di bawah sini itu ada yang namanya pengatur tampilan. Kalau diklik yang ini, maka dia bentuknya seperti ini. Diklik yang tengah, maka bentuknya kembali normal. Dan jika diklik ini, maka bentuknya seperti web. Nah, seperti itu. Sebelahnya ada yang namanya zoom in dan zoom out. Kalau yang zoom out itu diperkecil. Kalau yang zoom in itu diperbesar. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu ikon-ikon yang ada pada tab menu. Jadi, kalian harus sering-sering untuk membaca LKS TIK, dan juga jika ada komputer atau laptop di rumah, kalian bisa mencobanya. Oke? Semoga pertemuan kali ini sangat bermanfaat untuk kalian dan juga menambah wawasan kalian tentang Microsoft Word. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.